Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hada Satriaji dengan NIM 174221033. Di sini saya akan menjawab nomor 2 dari UTS mata kuliah Sistem Pemilu. Yang dimana soalnya jelaskan bagaimana sistem pemilu proporsional representatif digunakan serta dampaknya terhadap sistem pemerintahan suatu negara. Jelaskan pula kelebihan dan kekurangannya serta disertakan ilustrasi implementasinya. Sistem proportional representation merupakan sistem yang paling banyak digunakan di negara-negara di dunia. Salah satunya adalah negara Indonesia, di mana sistem ini itu bertujuan untuk memastikan bahwa jumlah kursi yang diperoleh dari partai politik itu di parlemen sebanding dengan jumlah suara mereka terima. Contohnya, jika mereka terima suara partai sebanyak 30% suara, maka mereka juga akan mendapatkan sekitar 30% kursi. Lalu terdapat dua bentuk dalam PR. Yang pertama itu adalah proporsional terbuka, di mana pemilih bisa memilih langsung kandidat dalam daftar partai seperti di Belanda dan juga di Indonesia. Namun ada juga proporsional tertutup, di mana pemilih itu hanya bisa memilih partainya. Nanti ketika menang, maka partai tersebut akan memilih siapa kandidat yang akan naik ke parlemen. Ini digunakan di negara Jerman. Sistem ini itu digunakan di negara-negara yang menggunakan sistem parlementer ataupun juga multipartai seperti di Indonesia yang sudah mengadopsi sistem ini semenjak zaman reformasi. Lalu terdapat 3 elemen penting dalam PR. Yang pertama adalah besaran daerah pemilih atau dapil, di mana semakin besar maka semakin banyak juga kursi tersedia, dan juga semakin besar juga peluang partai-partai kecil itu untuk masuk ke parlemen. Namun terdapat poin kedua, yaitu ambang batas atau threshold. Di sini misalnya Indonesia itu menerapkan ambang batas sebesar 4%. Maka jika ada partai yang di bawah suara 4% ambang batas tersebut, maka partai tersebut tidak dikatakan lolos untuk maju ke parlemen di DPR RI. Lalu selanjutnya adalah perhitungan suara atau konversi suara ke kursi. Di Indonesia sendiri menggunakan metode kuota, yaitu membagi total suara dengan jumlah kursi. Lalu terdapat juga metode D'Hondt yang cenderung menguntungkan partai besar dalam hitungannya. Dan juga ketiga itu terdapat metode Sandlich, di mana itu cenderung lebih menguntungkan kepada partai-partai yang lebih kecil. Seperti sistem lainnya, tentunya terdapat kekurangan dan juga kelebihannya, di mana kelebihan dari PR ini itu tentunya lebih adil dan juga proporsional, lalu juga mendorong beragam representasi termasuk kelompok kecil dan juga kepentingan kelompok minoritas, dan juga mengurangi kemungkinan suara terbuang. Namun kekurangannya juga rentan menghasilkan parlemen yang terfragmentasi, di mana terpecah-pecah di dalam parlemen sehingga sulit untuk membentuk pemerintahan yang stabil. Namun kekuatan pemilih juga bisa melemah jika sistem tersebut itu menggunakan proporsional tertutup, dan juga bisa memicu praktik politik transaksional dalam politik, atau bahkan juga bisa money politik dalam nanti sistem pemilu yang ketika berjalan. Namun pada contohnya dari Indonesia, malah sistem PR ini malah membuka jalan bagi banyak partai untuk membentuk koalisi yang gemuk seperti itu, sehingga menyebabkan koalisi besar yang pragmatis dan tidak lagi memikirkan ideologisnya. Jadi banyak partai-partai tersebut yang hanya ingin masuk ke dalam parlemen, namun tidak lagi memikirkan bagaimana kepentingan masyarakat yang mereka bawa seperti itu. Jadi sistem proporsional representatif ini adalah sistem yang berusaha mewujudkan demokrasi yang lebih proporsional dan juga representatif. Tetapi tentunya penerapannya juga harus disesuaikan dengan konteks sosial politik di setiap negara, contohnya negara Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.